Tes. Kenapa cempreng ini? Tes. Tes. Itu dimatikan. Tes. Tes. Ini suara bencong. Enggak boleh. Lagi enggak, perempuan enggak. Tes, tes, tes. Nah ini baru. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Sekarang kita membahas bab baru ya. Mohon perhatian, fokus. Yang ngantuk segera ambil permen yang sudah disiapkan panitia. Udah? Oh bisa. Makin ngantuk itu. Baik. Ya. Dan tidak bersender. Ya, kalau ngantuk makin parah nanti Pak Nana kita suruh bawa semprot burung. Jadi yang ngantuk langsung ditembak pakai air. Insya Allah dengan demikian saling mengingatkan tanpa suara. Ya, gimana? Setuju ya? Ya. Daripada jangan ngantuk, mendingan semprot, nggak bersuara tapi hasilnya pasti. Babu fadli man istabra'a lidinihi. Bab fadlu itu dari kalimat lebih, ya, utama, dan ada semacam tambahan dari hukum aslinya, itu namanya fadl. Makanya disebut dengan hada fadlul ma'. Berarti itu sisa air. Ya, fadl. Baik. Fadl ini biasanya digunakan untuk perkara yang positif, tidak negatif. Makanya selalu maknanya adalah diartikan keutamaan. Man di sini adalah ismun mushtarak bainar rijali wan nisa, dan mufrad, musanna, jama' semuanya adalah man. Istabra'a dari kalimat bara'a ay talabul bara'ah, menuntut pembebasan. Dan di dalam istilah itu pembebasan dari dosa kaitannya dengan Allah, aib kaitannya dengan manusia. Makanya kata Syekh Utsaimin, kenapa Rasulullah mengatakan faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, karena din kaitannya hablum minallah, irdun kaitannya sesama manusia. Jadi kalau nama baik antum dengan Allah sempurna, terjaga, nama baik antum antar makhluk juga sempurna, terjaga, faqad istabra'ah. Hadirin sekalian, bab ini penyempurna daripada bab iman karena menjaga diri dari syubhat,
melindungi agama dengan muru'ah yang sempurna itu bagian daripada iman. Cacat agama, cacat muru'ah itu sama aja, ada celahnya. Makanya para ulama ketika mendefinisikan istiqamah ialah al-adl. Al-adl ialah istiqamatud dini wal muru'ah, kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa. Jadi al-adl itu apa? Al-adalah istiqamatud dini wal muru'ah. Celah agama ya melakukan pelanggaran syirik, bid'ah, maksiat. Pelanggaran muru'ah itu biasanya kaitannya dengan etika. Contoh, ngaji datang terlambat. Itu muru'ahnya. Nah, ini yang baru datang tersinggung nih. Ya, saya minum dulu. Ya, muru'ah. Contoh, dia pasti di dalam hatinya itu nggak bakal beli, cuman pura-pura nawar supaya bisa nyicipin jualan itu. Ini muru'ahnya cacat. Jadi pura-pura nawar, padahal dia yakin nggak akan beli supaya bisa nyicipin kurma. Ya, di pasar kurma Mekah, Madinah itu. Termasuk muru'ah laki-laki nyewa gojek perempuan, jadi dibonceng perempuan, atau sebaliknya perempuan dibonceng laki bukan mahram. Itu pasti membuat cacat, cedera muru'ah. Paham tum? Terima enggak ini? Terima enggak ini? Antum protes, silakan, ada argumen. Terima enggak? Ana sambil minum kopi, teh. Bismillah. Lebih jatuh muru'ahnya, ada salah satu ustadzah tiba-tiba menghentikan mobil saya, "Ustadz, saya nunut boleh enggak?" Nah, itu. Ya, apapun bentuknya masuk ke mobil itu bermasalah. Kecuali ustadznya empoten dan sudah tidak ada syahwat dan sudah tidak ada nyali untuk kawin lagi. Jangan dilanjutin. Antum mancing-mancing aja. Ini hanya contoh itu loh Kak. Antum larinya ke cemen, ke ini, ada terlalu luas pengembangannya. Baik. Untuk lebih luasnya pembahasan ini kita bedah melalui hadis Nabi yang diturunkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Bardasbah Al-Bukhari Al-Khurasani rahimahullahu ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musanniful imamu Abu Abdillahi Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin. Babun fadlu man istabra'a li dinih. Baik, lanjut. Haddatsana Abu Nuaim. Baik. Abu Nuaim Ibnu Muhammad Al-Malai, karena keluarganya terkenal menjual kain.
ya, di pasar, ya, dan itu pasar terbuka, pasar apa namanya rakyat, makanya disebut dengan al-mala. Gitu ya. Dan ini profesi dari setiap zaman, tempat, keadaan, ya. Taib, haddatsana, dan dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari yang ma'ruf bil hifdzi wal itqan. Semua ratusan ribu hadis nggak pernah dia tulis. Makanya ma'ruf bil hifdzi wal itqan. Dan sangat dibanggakan oleh Imam Al-Bukhari dan banyak mengambil riwayat dari beliau Abu Nu'aim. Ya. Baik, lanjut. Haddatsana Zakaria. Dan maaf, beliaulah satu-satunya guru yang menetralisir fitnah ketika Imam Bukhari difitnah khalqil Quran. Ya, karena Imam Al-Bukhari dituduh berpendapat dengan pendapatnya Jahmiyah bahwa Al-Quran itu makhluk dengan isu yang dikudirkan lafzi bil Qur'ani makhluk. Padahal itu celunturungnya pun tidak jelas apakah betul dari Imam Al-Bukhari. Dan itu sifat daripada fitnah. Menyamar, menyelinap seakan-akan nyata. Dan anehnya ada yang menanggapi. Ya. Dan setelah menanggapi, menggibah, sosoknya pun nggak minta maaf. Nah itu lucunya orang kita. Di antaranya wali murid kayak gitu ada. Ya deh. Udah memfitnah habis-habisan, katanya, oh paham, nggak ada sampai hari ini minta maaf. Umpamanya itu, umpama. Itu. Saya berarti bukan membela diri, umpamanya ada gitu. Padahal kata Imam Al-Bukhari, maghtabtu ahadan, saya tidak pernah menggibah siapapun setelah aku tahu ghibah itu membahayakan pelakunya. Makanya Imam Al-Bukhari meskipun menilai para perawi itu saking hati-hatinya untuk mengatakan perawi kadzab nggak pernah. Imam Al-Bukhari paling tidak matruk. Itu udah paling pol. Kalau Imam Al-Bukhari mengatakan ada hadisun matruk berarti perawinya kadzab. Gitu. Oke, lanjut. Haddatsana Zakaria. Zakaria ibnu Abi Zaidah ini dikenal seperti Al-Hasanul Basri, seorang pembesar dari ulama ahlul hadis, tapi terkenal mudallis. Tetapi tadlis itu akan aman bagi pribadinya ketika ada bukti sima', yaitu mendengarkan. Dan dalam hal ini telah ditegaskan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan an'anah, berarti tadlisnya hilang. Ya. Lanjut. An Amirin qal. Amir yang tidak lain adalah Ibnu Surahil Asy-Sya'bi, imam masyhur ahlul hadis yang pernikahannya cukup romantis. Jadi setelah akad nikah, istrinya dipegang umbun-umbunnya, setelah sholat kemudian dikasih khutbah nikah, langsung direct. Ya. Kalimat yang menarik, kalau tidak ada kecocokan, kita nggak usah saling memfitnah, ya pisah-pisah aja dengan baik. Masya Allah. Kata istrinya, selama aku menikah dengan Amir ibnu Surahil Asy-Sya'bi, enggak pernah ada ceritanya crash. Masya Allah. Ini namanya rumah tangga tanpa masalah. Saling menasihati isinya, bukan saling mencurigai, apalagi saling menusuk dari belakang, saling fitnah. Akhirnya rumah tangga itu pasti runyam. Lanjut.
Sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul. Nu'man ibnu Bashir ini sahabat. Anaknya siapa? Ya Bashir lah, di situ aja bin Bashir, antum gimana sih? Anaknya siapa? Ya udah, nggak perlu mikir Pak, antum ada buku. Ya, yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat umurnya 8 tahun, seperti Ibnu Abbas, saya sudah menghafal Al-Quran ketika umur 10 tahun, saat itu Rasulullah wafat. Umur 10 tahun. Dan dia ini sahabat yang paling terakhir lahir dari kalangan Ansor. Ini paling awal. Dan ibunya, Masya Allah, Umrah binti Rawahah, adiknya Abdullah ibnu Rawahah. Jadi Umrah ibnu Rawahah binti Rawahah itu menikah dengan siapa? Siapa? Nu'man atau Bashir. Ini kayaknya nggak fokus, Pak. Udah deh, anak pamit aja. Bashir apa Nu'man? Ustaz Arinto, Bashir apa Nu'man? Hah? Bashir apa Faiz? Itu, ya, itu mah karyawan IHP itu. Istrinya Bashir itu Umrah binti Rawahah, adiknya Abdullah ibnu Rawahah, yang perang gagah berani pada perang apa? Masya Allah, ya. Habis, termasuk juga Ja'far, perang habis-habisan sampai dimutilasi. Makanya semua keluarga termasuk Rasulullah sedih. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu ya'ti ma yushghiluhu. Jadi datang sesuatu yang menyibukkan sampai nggak bisa masak aja nggak bisa. Karena ngembayangin, karena Masya Allah Pak, keluarga yang mengitari Rasulullah itu mirip ya. Ali mirip badannya, Ja'far mirip mukanya, Fatimah mirip jalannya. Makanya Rasulullah kalau memperhatikan Fatimah itu di jalannya, karena paling mirip dengan Rasulullah. Ali tubuhnya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu bentuk tubuhnya binaragawan kalah. Karena sampai perutnya aja itu bentuknya dua begini. Itu makanya pernah diguyonin salah satu sahabat. Itu isinya apa Ali? Atasnya makanan, bawahnya ilmu. Bawahnya makanan, atasnya ilmu. Gitu kan. Dan beliau itu gagah berani. Kalau fighter, kalau zaman dulu kan perang itu nggak pernah, ada fighternya dulu, 1 lawan 1, nggak pernah kalah. Namanya mubarozah. Makanya ketika mubarozah dengan pendekarnya Yahudi Khaybar, wow, udah paling gagah berani, ditakutin semuanya. Ali yang keluar, analladzi samatni ummi haidara kalaisin karihil mandara. Akulah seorang yang diberi nama ibuku Haidar. Haidar itu apa? Macan puma yang ganas, lincah, sekali nerkam nggak pernah meleset. Itu ya. Apalagi yang diterkam antum itu mungkin langsung perut masuknya. Nah itu bentuknya sangat menyeramkan kalau dipandang, Masya Allah. Langsung loyo itu. Sekali gerak tebas langsung kepalanya runtuh. Itu si preman Yahudi. Ya seperti itu, gagah. Makanya rata-rata sahabat itu lebar atas, kecil bawah. Nah, beda dengan kita. Wow. Kalau kita, Wassalam, makanya diajak lari. Coba ngebayangkan, bayangin nggak Pak antum? Sekarang ambil aja pedang yang panjangnya 1 meter, antum giniin 3 jam tanpa berhenti.
3 jam. Sementara Rasulullah sahabat itu perangnya 1 hari 2 hari. Dari pagi sampai sore. Nanti istirahat, mulai lagi. Makanya gagah. Itu atletis lah itu. Kalau antum, apa? Apa? Syukri, apa? Itu ya. Oke. Ini Nu'man ibn Bashir yaqulu ayo. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. Al-halal itu dari kalimat halla, lepas. Karena lepas dari ikatan resiko. Halal. Halla yahulu bermakna menempati. Artinya ketika antum menempati suatu tempat yang boleh. Itu halal. Disebutkan oleh para ulama definisinya diddul haram. Ini definisi paling enak. Lawan daripada ikhlas, tidak ikhlas. Udah. Itu pertanyaan yang paling mudah dijawab. Makanya kalau ada murid-murid antum menjawab pertanyaan antum dengan cara begini, antum jangan salahkan. Sebutkan definisi amal. Amal ialah ketika lawan daripada tidak beramal. Salah enggak? Benar. Sabar ialah diddu. Sabar lawan tidak sabar. Benar enggak itu? Benar. Secara konteks ilmu, walaupun yang antum inginkan tidak seperti itu. Lanjut, wal haramu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas gitu. Makanya wilayah syariah itu wilayah hitam putih. Wilayah yang tidak mengenal kabur. Makanya nanti yang kabur itu pasti ada sebabnya. Itu yang dikatakan oleh para ulama, ini sulus daripada agama. Karena agama itu terdiri dari apa? Innamal a'malu binniyat qalb. Terus kemudian yang selanjutnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Ini adalah kaitannya dengan penambahan pengurangan. Dan yang ketiganya adalah al halalu bayyinun wal haramu hukum. Ada yang menambah min husni islamil mar'i, ada yang menambah lagi izhad fid dunya ka'annaka izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Ini istilah. Intinya agama itu enggak lepas dari unsur 3 atau 4. Ya. Amal, berita, keyakinan. Enggak lepas daripada itu. Taib. Wal haramu bayyinun. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu haram. Bahkan haramnya ini tidak bisa ditolerir karena jarang sekali Allah menggunakan teks haram, kecuali hal itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Makanya cukup lucu, ada orang yang masih bisa mentakwil daging babi itu unsurnya tidak semua haram. Yang diharamkan itu cuma babinya. Adapun tetelannya dibikin sop halal. Riba juga begitu. Yang banyak yang haram. Aduh, gimana ini ceritanya? Karena ikhwah sekalian, ketika Allah menuju hurrimat 'alaikum terus walahm, kenapa? Ketika pengharaman babi itu Allah sebut laham, karena itu tujuan utama orang menyembelih. Kecuali yang disembelih Ustaz Syukri. Itu bukan tujuannya untuk dimakan dagingnya. Antum sekarang nyembelih ayam, apa yang antum cari? Kalau ada orang yang nyari cekernya, betul? Ceker itu taksis.
ada perlakuan khusus karena memang untuk tujuan khusus. Umpamanya untuk cari kesaktian. Tapi kan nggak semua orang makan ayam cari kesaktian. Emang mau terbang semua habis makan ayam? Kan enggak. Gitu. Seperti itu. Terus, wama? Wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Musyabbahah. Masya Allah. Di sini ada 5 sampai 6 teks riwayat yang menurunkan musyabbah ini. Ada yang pertama kali adalah mutasyabihat. Karena dari kalimat ifta'ala, ishtabaha, mufta'ilat, mustabihat. Ada yang mutasyabihat. 2 ya, mutasyabihat. Ada yang riwayat musyabbahat. Yang ketiga, yang keempat ada riwayat al-musyabbihat. Riwayat yang kelima al-musybihat. Riwayat yang keenam adalah syubhat. Bainahuma umurun syubhat. Dan 6-6-nya itu ada riwayatnya. Makanya kalau sekarang antum menghafal wa bainahuma musyabbahat, benar, mutasyabihat, benar, mustabihat, benar, musyabbihat, benar, musbihat, benar, syubhat, benar. Paham itu? Dan apa yang dimaksudkan umurun mustabihat tersebut atau musyabbah? Di sini Imam Al-Bukhari menurunkan riwayat al-musyabbah. Syabbaha berarti dari kalimat, dari wazan apa? Syabbaha, yushabbihu, musyabbih, musyabbah. Karena ada keserupaan, kabur. Ini istri saya atau bukan? Karena ada yang mirip. Nah, ada nggak yang keliru istri gitu? Oh, tablek akbar, ternyata bukan. Masya Allah, ini hikmah Allah menciptakan manusia. Meskipun mirip, nggak ada yang betul-betul sama persis. Makanya tablek akbar, acara konser ribuan, ratusan ribu, kumpul kampanye. Ini anak kasih contoh, bukan berarti konser boleh. Antum melototin gue deh. Itu nggak ada orang yang pulang bawa suami keliru. Wow, nggak ada. Itu, Masya Allah. Kalau ketinggalan ya, karena jangan gitu, ada yang bawa istri ke pasar, pulang sendiri. So, ajib. Gitu. Ada itu. Ingatnya besok lagi. Masya Allah. Ini lucu, ada aja orang kayak gitu model-model. Nah, perkara yang dianggap syubhat di dalam kan ummul min apa? Yang wa anzalna minhunna ummun itu. Walladzi anzalal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighana. Karena apa? Suka ngikutin yang kabur-kabur. Padahal yang jelas ada. Itu. Qulubihim marad, hatinya sakit. Orang itu kalau hatinya sakit, carinya itu yang kabur-kabur. Tetapi hadirin sekalian, secara umum agama itu terang. Subhat itu bagi orang tertentu. Makanya kenapa terjadi subhat, kata Syekh Utsaimin di dalam kitab At-Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari, karena faktor 3. Yang pertama naqsul ilmi. Yang keduanya qusurul fahmi. Dan yang ketiganya su'ul iradah. Itu yang bikin subhat. Naqsul ilmi, kurang ilmunya. Udah kurang, malas belajar. Itu coba, gaya nggak orang kayak gitu? Udah kurang, malas belajar.
Qusurul fahmi, pemahamannya cekak, yang disebut oleh orang Indonesia PA, pendek akal. Itu makanya PA itu singkatan pendek akal. Makanya kalau antum menjadi sarjana PAI, tekuni I-nya, jangan sampai hilang, tinggal kan jelek jenenge PA, untuk sarjana PA. Karena apa? Keislamannya tidak mengkristalisasi, hilang itu keislamannya, tinggal awalnya PAI, hilang Islamnya, tinggal itu jangan. Itu ada orang sarjana PAI hilang Islamnya. Gitu deh. Tuh. Mas. Gimana Mas? Lanjut nggak Mas? Iya. Ya. Perlu 5% kayaknya tuh. Oke. Nah, perkara itu dianggap ulama subhat di dalam agama, subhat yang betul-betul di dalam sisi hukum ini Pak. Itu 4, yaitu karena ta'arud atau tanaqudul adillah. Adanya kontradiksi dalil, itu menjadi syubhat. Contoh, Ustaz Fauzi, kasih contoh. Adanya ta'arud atau tanaqudul adillah, itu sehingga syubhat. Contohnya apa? Tanaqudul adillah. Nah, itu Rasulullah Aisyah mengomentari Rasulullah nggak pernah kencing berdiri. Tetapi Hudzaifah melihat Rasulullah kencing berdiri. Rasulullah melarang buang hajat menghadap membelakangi kiblat. Tapi Ibnu Umar, nah hal-hal yang seperti ini ada syubhat. Tapi bagi ulama tidak, karena dia bisa menggabungkan, menyatukan. Tetapi secara umum ada tanaqudul adillah. Itu syubhat. Contoh aja Rasulullah SAW hajinya itu mufrad atau hajinya itu tamattu apa ifrad? Tamattu apa ifrad? Karena di situ ada adillah yang tata'arud. Sehingga kalau nggak ada ta'arud, semua close. Ulama pasti akan satu. Di dalam mengatakan yang afdal itu manasik apa. Tetapi ada yang mengatakan ifrad, ada yang mengatakan ini tamattu. Karena apa? Tanaqudul adillah. Yang kedua, ikhtilaful ulama. Itu bisa menimbulkan syubhat. Banyak kok ustaz-ustaz syubhat sekarang ini berpegang teguh dengan pendapat ulama. Iya tidak? Contoh haramnya musik. Halalnya musik, pakai Ibnu Hazm. Ya kan gitu. Terus apa lagi? Ada sebutnya. Apa? Bolehnya demo, apalagi fikun nawazil, masya Allah Pak. Bolehnya masuk parlemen, masya Allah itu. Bolehnya itu terutama yang sampai hari ini. Saya tidak bisa memilih, yaitu apa? Bolehnya nikah dengan niat talak. Dan itu disahkan di dalam fatwanya Syekhuna bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang akhirnya menimbulkan syubhat. Padahal Syekh bin Baz itu hanya mengatakan bagi orang yang kerja dan suatu ketika tidak akan permanen di situ, boleh enggak nikah dengan niat? Ini kan enggak orang-orang oknum Arab, atau disebut Arab aja langsung, enggak usah oknum, datang ke puncak kawin dengan niat talak. Cuman berapa? 3 jam. Enggak seperti itu konteks. Memang fatwa ulama itu cenderung dipelintir, Pak. Contoh aja, ada orang mengatakan, kata musik itu boleh asalkan tidak, asalkan itu ditutup semua, yang sisa boleh. Itu tuh. Jadi syarat-syarat itu hilang semua. Yang kedua, makruh. Makruh ini menimbulkan syubhat. Contoh aja diri sekalian, banyak ulama-ulama aswaja yang mengatakan merokok itu hukumnya makruh. Tapi anehnya didukung, padahal makruh itu definisinya sebaiknya ditinggalkan. Kok ini dilaksanakan sebaiknya?
Kan kontradiktif itu, syubhat. Bahkan ciri-ciri aswaja merokok. Nah, repot. Gitu. Aswaja merokok. Makanya sebelum ceramah pasti yang dibaca qalan Nabi, bukan qalu ngerokok dulu. Gitu. Qalu ngerokok dulu. Kalau musyawarah pun majelisnya tidak langsung membahas materi masalah, majelis syuro suka ngerokok. Oh, Masya Allah. Semua menyalakan dupa. Tuhan 9 senti berkepala api. Yaitu rokok. Itu. Padahal makruh itu kan sesuatu yang bila ditinggalkan lebih baik daripada dijalankan. Kan gitu. Loh ini kok kebalik prakteknya, lebih baik dijalankan daripada ditinggalkan. Tuh lihat. Dan kiasnya cukup aneh. Makruh itu ya sama dengan makan bawang putih, bawang merah. Emang ada dokter yang mengatakan di dalam bawang putih, bawang merah mengandung 7.000 racun. Sementara rokok tegas. Dulu sebelum ada penelitian ilmiah 4.500, sekarang 7.000 racun berbahaya dan 69 mengandung karsinogen pemicu kanker. Makanya merokok itu banyak positifnya, positif kanker, ampoten, jantung, koroner. Itu positif. Itu. Wa ma bainahum musyubhat, itu kan. Wong subhat itu makruh itu kan sebaiknya ditinggalkan. Kok jadi sebaiknya dijalankan? Kan subhat itu jadinya. Udah gitu, menurut kesuka-sukaannya, kalau memang dia lagi melaksanakan, bukan mendekati makruh tahrim, tapi makruh tanzih. Nah itu kan gitu. Yang nggak ngerokok makruh tahrim, yang ngerokok makruh tanzih. Itu. Yang sakit makruh tahrim, yang tidak sakit makruh tanzih. Makanya Pak, dari masa ke masa majelis yang mengeluarkan fatwa rokok haram itu selalu berakhir mengenaskan. Di Padang Panjang diputuskan merokok haram. Tuh, nyampe Jakarta fatwanya masuk angin jadi makruh. Sampai Surabaya halal. Apalagi Papua halalan thayyibah. Makin jauh fatwa itu makin terdistorsi. Itu syubhat, Masya Allah. Nah yang keempat, perkara mubah. Sama dengan al-aslu fil asya qabla wurudi syar'i al-ibaha atau al-waqf atau al-mana' atau yang lain. Ini sama. Ini syubhat. Makanya ada ikhtilaf di antara para ulama bahwa al-aslu qabla wurudi syariah ini halal apa haram. Ada yang tawakuf berhenti, enggak halal enggak haram. Ada yang mengatakan halal mubah, maaf mubah ya, bukan halal. Kalau halal itu status hukum. Mubah. Ada yang mengatakan apa? Tadi, ini mana' dilarang. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihat. Dan Pak, lanjut, la ya'lamuha, Ustaz. La wa bainahuma musabbahatun la ya'lamuha katsir minan nas. Kasir. Tapi tidak aksar, Masya Allah. Memang kebanyakan tapi tidak mayoritas. Apalagi ada sekalian ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak mungkin. Cuman kebanyakan orang, makanya wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pasti itu. Makanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ulama itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama, karena ilmu yang bermanfaat mendatangkan rasa takut kepada Allah patut untuk menjadi curahan masalah sehingga dia tidak corruption of knowledge.
Karena sekarang banyak ustadz-ustadz yang corruption of knowledge, yaitu apa? Mengkorupsi fatwa. Diakal-akali, disesuaikan dengan kehendak nafsu dan keinginan perasaannya. Padahal akal, perasaan dan juga nafsu itu tabi. Wad-dinu madbu'. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Tapi kenyataannya gitu. Ditarik-tarik, disuruh untuk disesuaikan, dicocok-cocokkan, sehingga kata masyarakat kan enggak cocok, ini kita nanti dimusuhi masyarakat, benturan dengan masyarakat. Makanya muncul fatwa mie instan, selera rakyat. Itu selera rakyat. Tuh. Apalagi Ustadz viralisme. Wah, viraliyun itu biasanya mengutamakan itu. Al-Ustadz viraliyun, yaitu yuhibbul viralat. Ini bahasa Indonesia yang diarabkan, barangkali nanti lama-lama menjadi cocok. Kita masyarakatkan aja. Itu. Contoh aja, ta'aklama ya ta'aklamu, muta'aklim. Artinya iklim. Karena orang Arab membiasakan itu, jadi apa? Sah sekarang. Al-an antum la budda an tata'aklam. Maksudnya menyesuaikan adaptasi. Contoh aja dahsyat, itu kan bahasa apa? Arab apa Indonesia? Hah? Arab. Heran, bahasa apa? Arab. Hayran, itu kan gitu. Heran saya. Karena membuat kita itu heran, makanya hayron, itu kan gitu. Ya sama buset itu. Tapi kalau buset itu menjadi bahasa pasaran, buset, bal-balan, kalang kabut, itu kan. Itu aslinya kal-angkabut. Jadi kalang kabut. Khatul istiwa, aslinya khatul istiwa. Itu bahasa Arab semua. Bahasa Latinnya kan ekuator, kan garis ekuator. Bahasa Arabnya khatul istiwai. Orang ngomong garis katulistiwa. Itu bahasa Arab. Tuh. Faedah kan ngaji kan? Faedah. Walaupun kadang-kadang cok kali cok, tapi nggak selalu lah. Itu. Makanya Masya Allah, dulu memang orang Betawi itu rata-rata bacaan utama rawian. Makanya di daerah Cibubur sekitarnya ini suka ada lomba baca rawi. Makanya dulu yang menang orang jago rawi itu. Ya itu orang Kampung Rambutan sekitarnya dulu grup pemenang lomba baca rawi. Itu. Makanya dia jago rawi. Nah ini cok gak hijau ini. Antum jangan percaya ini ya. Itu. Oke lanjut sekarang. Katsirun minan nas. Itu awam. Ayo. Khalas. Faman ittaqal musabbahati istabra li dinihi wa 'irdihi. Taib. Faman ittaqa, barang siapa menjaga. Ikhwan, Masya Allah, pernah ada seorang perempuan tukang ghazalah. Apa ghazalah? Tenun. Itu rumahnya orang miskin, curhat kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, boleh enggak saya memanfaatkan lampu terang tetangga saya yang zahiriyah untuk menenun ini? Kata beliau, demi untuk menjaga syubhat, faman ittaqa syubhat, jangan antum menenun pakai sinar tetangga yang enggak jelas itu. Masya Allah sampai begitu Pak. Aduh, subhat. Sekarang haram aja dimplok, ya, disikat. Bahkan yang haram itu yang nggak dapat, yang halal aja, yang haram aja susah mas katanya. Ini sampai seperti itu Pak. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan cucunya kurma, geletakan, mau dimakan, ditabuk itu ya Pak, suruh muntahkan.
Keh. Takut itu adalah kurma apa? Sedekah. Karena alu Muhammad la yakuluna sedekah. Makanya Salman Al-Farisi ketika mengetes Nabi dengan nubuahnya kan, pertama dikasih sedekah, ditolak, dikasih hadiah, diterima, kemudian khatamun nubuwah akhirnya beliau masuk Islam itu. Dan masih banyak, Masya Allah. Terlepas dari akidahnya Haris Al-Muhasibi yang ditahdir oleh Imam Ahmad itu. Karena sufi, walaupun sufinya dibanding sekarang, ada apa-apanya itu. Sesatnya maksudnya. Itu tidak mau mengambil warisan bapaknya. Karena subhat, bapaknya berpemikiran sesat. Itu. Makanya kalau bapak antum tukang tahlilan, terus dapat ongkos-ongkos dari tahlilan, ya dihindarkan karena itu subhat. Kalau antum bapaknya jadi dukun, itu ya jangan ambil uang-uang dari upah perdukunan karena jelas haram. Samanul kalbi wa khulwanul kahin wa mahrul baghi. Transaksi anjing, opahnya. Makanya Rasulullah memberikan bahasa cukup indah. Samanul kalbi. Karena anjing itu hewan tidak berharga. Dihargai thaman. Makanya itu tindakan yang tercela. Khulwan, karena dukun itu mendapatkan opah yang kadang miliaran dengan tipu-tipu. Khulwan, seperti halwa permen. Manis. Siapa yang nggak bilang manis? Opah dukun. Tanpa usaha, coba tukang becak aja nggeret dari pagi sampai sore. Dapatnya berapa? Kerja. Dukun. Sekali datang tembak 200, 500. Makanya anak kalau dulu mau lanjut mungkin udah jadi dukun hebat. Sejak kelas 2 aliyah saya praktek dukun, Pak. Untuk sekarang jinnya udah kelas profesor yang tinggal sama saya. Itu kan jam terbangnya beda tuh. Karena khulwan enak. Coba bayangkan, Pak, hasil tipu-tipu. Ini beli di Ibnu Hajar. Supermarket paling berapa harganya? 3.000. Ana bisa jual 50.000. Itu ditiup dong. Dan yakin si dukun itu kalau dia minum sendiri, yakin nggak sembuh. Yakin. Buktinya dia ketika sakit juga pergi ke dokter. Kadang-kadang pesen sama dokternya, dok jangan bilang-bilang ya, cuma orang ya kalau saya kesini. Jaga privasi. Sesama biskota jangan saling mendahului. Itu sopirnya ya. Karena cari-cari duit sama-sama, cuman jalannya aja beda. Gitu. Cuman dukun itu kan hebat, Pak. Polinya itu ngalahin rumah sakit. Di rumah sakit poli itu, satu poli ditungguin berapa dokter. Dia itu sendiri 114 poli. Poli ini, poli itu termasuk yang nggak pernah ada di rumah sakit. Politikus. Khusus untuk jimat pemilihan umum ada. Supaya menang tuh, Pak, bendera yang dibagi-bagi, kaos yang dibagi-bagi, itu harus dijapa-japi dulu. Ketika dipakai itu menarik. Fotonya itu aja, itu foto yang dipajang di gambar-gambar caleg yang pakai supranatural itu dijapa-japi. Sekali datang ke dukun bisa aja yang serius itu 50 juta. Itu foto yang sudah ditiup, siapapun yang lihat pasti kesengsem, tertarik, dan juga apa? Nyoblos pastinya. Itu ibarat muka saya itu, kalau saya kasih jaba-jabi pakai ajian jaran goyang, semar mesem, itu beda. Orang lihat itu sepet. Gitu. Ada yang ajian Dewi Lanjar kok. Wow, itu lebih top lagi Dewi Lanjar itu. Untuk supaya ngelamar pasti diterima, sebelum masuk rumahnya baca idqala Yusufu li abi ya abatini ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin, dibaca 71 kali nggak napas sambil anaknya dibatin li sajidin 71 kali, insyaallah pingsan.
Itu. Ya kayak gitu, syubhat. Makanya dihindarkan antum. Kalau bapak antum rizkinya ternyata dari opah perdukunan. Lanjut Ustaz Fauzi. Waman waqa'a fi syubhati kara'in yar'a hawla al-hima. Sebentar. Tadi famanit taqa dari kalimat taqi, yakni ittiqa yang artinya melindungi, membentengi. Dan itu betul, harus agama, kehormatan itu harus antum lindungi. Irdul mar'ati haya'uha. Kehormatan puncak seorang perempuan adalah rasa malunya. Ya. Makanya di sini di antaranya syaraful mar'i qiyamu fil lail wa ayo mas, syaraful mar wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Karena apa? Antum terjaga ird. Ird itu dari kalimat apa? Arad, ird. Makanya dikatakan irdun karena di situ ada sesuatu yang istimewa. Makanya ketika antum mau beli rumah pasti nanya ukurannya berapa. Ukuran itu namanya ardun wa tulun, luas lebar. Makanya lapang dada, kan gitu. Irdun. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh di dalam syubhat. Syubhat itu tadi kara'in yar'a haulal hima. Nah ini Pak, apakah seorang pemimpin boleh ambil harta negara untuk dikuasai pribadinya dengan dalil ini? Jawab. Halo? Boleh enggak seorang pemimpin menguasai harta negara kemudian dijadikan hima? Jadi dikuasai biar rumputnya subur, tanamannya subur, jadi hutan milik dia. Siapapun yang masuk nggak boleh, dilarang. Boleh tidak? Nggak boleh. Terus hadis ini apa? Ini bukan takrir tetapi ikhbar. Bukan ikrar. Artinya kalau ikrar, seperti contoh Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa tanda zaman akhir itu nisaun kasiyatun ariyat. Ini ikhbar, bukan ikrar. Bukan Rasulullah mengakui bolehnya perempuan telanjang, tetapi ikhbar akan adanya wanita telanjang. Itu antum bedakan antara iqrarun wa ikhbarun. Yushiku ay yuwaqi'ahu. Ya orang kalau sekarang Pak mepet-mepet yang dilarang, nyerempet-nyerempet yang sekarang diharamkan, ya nggak mungkin suatu ketika itu nggak kena, nggak mungkin. Seperti orang yang mengembala di pinggiran Hima Malik tadi itu, ya tanah yang dikuasai dilindungi, kalau dia sekarang namanya hutan lindung, dilindungi oleh pemerintah, tetapi tidak dimiliki pribadi. Boleh, yang salah itu dimiliki pribadi. Kalau mengembalanya selalu di pinggir itu, suatu ketika nggak mungkin nggak makan rumput yang dilindungi tersebut. Ya nyerempet sesekali iya. Makanya coba Ustadz tiap hari ceramah di tempat pelacuran. Oh, coba itu kira-kira gimana? Ada yang kan Ustadz akhir zaman, yaitu ustadz-ustadz yang ngajinya sudah tidak di masjid lagi, tapi di diskotik, di bar untuk menguji iman. Di tempat-tempat pelacuran, lokalisasi di dalam rangka menguji iman. Kalau iman diuji di masjid, itu wajar-wajar aja. Tapi ini udah teruji di tempat-tempat tersebut, Masya Allah. Aman itu untuk yang lain. Tapi terus-terusan. Makanya ikhwah sekalian, ada ungkapan cukup menarik dari Ibnu Hajar ini. Mudah-mudahan enggak lama saya nyari ini. Masya Allah.
Nih. Dan ini Ibnu Hajar ini Asy-Syafi'i. Ya, harusnya orang-orang Syafi'i ini ngikuti beliau ya. Ya, kadang memang orang-orang awam itu ngeklaim Imam Syafi'i, ngeklaim itu hanya sekedar butuhnya untuk nafsu, giliran nggak sesuai nafsunya maka langsung dibuang. Makanya Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya mengatakan wala yakhfa annal mustakthir minal makruh, yang memperbanyak melakukan makruh, contoh rokok tadi. Nih kalau kiai baca kitab ini harusnya nggak ngerokok. Karena wala yakhfa annal mustakthir minal makruh, tidak diragukan, tidak samar lagi orang yang memperbanyak hal yang makruh tasiru fihi jur'ah ala irtikabil manhi fil jumlah. Dia akan suatu ketika menganggap remeh melakukan suatu yang dilarang. Itu clear kan. Makanya kalau sudah ngerokok, narkoba nggak jauh. Makanya Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan rokok adalah pintu gerbang narkoba. Makanya MK memutuskan rokok itu mengandung zat adiktif ya, pemicu halusinasi. Itu bahkan keputusan ini anak hafal banget ketika saya nulis buku itu. Yang menjadi ketua MK ketika itu masih Pak Mahfud MD, mengeluarkan hukum bahwa ada zat adiktifnya. Makanya Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan merokok adalah pintu gerbang narkoba. Itu. Lanjut Ustaz Fauzi. Ala wa inna likulli malikin hima. Malik hima. Lanjut. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuh. Naam. Jadi kalau kita dikatakan Malik itu ada hima, maka himallah itu adalah maharimuhu, yang dilarang. Itu. Makanya disebut tilka hududullah. Batasan yang kita harus mulai berhenti, enggak boleh nginjek. Tilka hududullah ay maharimuhullah. Maha manahi fi syariah. Lanjut. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Masya Allah, ada kaitannya subhat dengan jasad. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Nah, pertanyaannya, qalbun itu apa dan letaknya di mana? Ustaz Munir, silakan. Kalau silakan, ayo. Yang bisa menjelaskan dapat hadiah. Bekasnya minum teh saya. Ini barokah. Ayo, silakan. Ya, ini Ustaz Munir dulu. At-taqwa hahuna. Qalb di sini. Oke, ada alasan. Ada nanti apa? Kesimpulannya itu ya apa, memang dia yang digunakan untuk memahami ada tidak, dan seperti itu disebutkan hadis itu. Anda yang tahu nggak bedanya otak sama akal? Kalau ada orang marah pakai otak, nunjukin mana? Sini apa ini? Pakai dong otak. Ada nggak ya? Ada nggak? Benar. Otak di mana, Pak? Di sini. Iya. Udah bener nggak? Mari kita perbaiki hati kita. Nunjukin di mana? Di sini. Dan hati itu maksudnya adalah jantung hati. Karena qalbun itu, pertanyaan berikutnya buat mana? Kalau sekarang jantung itu di qalbun itu di sini, menurut versi Ustaz Munir, orang gila kenapa dia itu nggak waras? Kan jantungnya bagus. Harus dicek. Orang gila itu jantungnya, Ustaz Sugri gimana?
Ayo gimana tuh? Itu. Ayo gimana? Ustaz Syukri waras Ustaz ya. Sehat ya. Fadhal, ayo. Ya Ustaz Syukri aja. Kalau antum mengatakan tadi versi Ustaz Munir kita benarkan, cantung di sini al-qalb huna. Kalau sekarang orang majnun enggak waras. Padahal jantungnya bagus di sini. Gimana itu qalbuna? Ya, fadhal. Jangan nengok kanan kiri, enggak usah. Ya. Sepengetahuan aja nasanya. Ya nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Sesat aja nggak boleh. Cuman di sini nanti ana lurusin. Iya. Mungkin secara bahasa kolbun ya fuadun ya kolbun sama-sama. Fuadun kolbun. Terus Cuma ketika letaknya konteksnya letaknya di dada, Ustaz. di dada. Oke. Terus orang gila. Kenapa gila? Ini apa? Nah, kalau begitu Jinayatul akli. akal, oke, otak di kepala, akal di mana? Kata Ibnu Abbas, al-aqlu fil qalbi. Ada kan gitu. Al-aql fil qalbi. Jadi yang disebut dengan akal itu jantung, hati, kesadaran manusia. Makanya orang kita dulu kalau pergi dipesannya hati-hati ya. Makanya di sini qalbun itu ada hissi, ada maknawi. Makanya Allah berfirman apa? Afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha. Jadi al-aqlu fil qalbi. Nah, al-qalbu di mana? Al-qalbu itu di dada yang nyambung ketika akal itu ke dimag, yaitu otak. Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan akal adalah ketersambungan qalbun ma'ad dimag, yaitu otak. Udah clear itu. Pendapat Imam Ahmad ini yang menengahi antara medis dengan syariah. Karena ada fil qalbi, ada fil dimag. Makanya orang itu kalau ketatap kayak anak murid kita didoakan hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, la yughadiru saqma. Ya. Allahumma rabban nas idza bil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Karena tadi malam saya ke sana masih belum siuman. Mudah-mudahan Allah kasih obat bisa kembali untuk beraktivitas belajar lagi. Amin ya rabbal alamin. Doa antum ba'da salatil asri antum titipkan di antara doa-doa mustajab kita semua, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Karena anaknya Masya Allah ya bagus, akademis, dari sisi perilaku, dari sisi akademis, dari sisi sosial, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. La yughadiru saqma. Oke. Saya kira itu ya, afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun yasma'una biha. Jadi berarti pendengaran itu di telinga, berarti apa? Akal itu di hati yang nyambung dengan dimag, kata Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Oke, saya kira itu. Ada yang tanya satu aja? Bismillah Ustadz, saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba saya tiba-tiba beli baju yang banyak Ustadz, terus tiba-tiba saya dapat voucher dari penjualnya, misalnya 150. Nah, saya kan sudah beli baju yang banyak, akhirnya vouchernya nggak saya pakai. Tiba-tiba teman saya datang mau membeli voucher tersebut dengan nominal yang tidak 150.000. Itu masuknya haram, halal atau subhat Ustaz? Jazakallahu khairan. Perlu diketahui bahwa
voucher, cashback, macam-macam itu istilah diskon untuk pasar rakyat. Potongan harga itu aja sebetulnya, cuman main kata-kata, main istilah supaya menarik. Ketika antum beli barang, ini HP harga 10 juta. Udah, ana diskon 3 juta aja karena antum musyrif yang baru masuk di HBS pastinya gajinya nggak gede. Nah, kasih. Gitu kan gitu. Ini namanya diskon. Cuma saya bikin semacam poin juga boleh. Siapa yang bisa mengumpulkan 10 poin dapat potongan sekian. Ada lagi yang cashback, setiap pembelian akan dikembalikan 300. Ya sama kan, saya ini jual HP 10 juta, ada cashback 3 juta. Oh keren, kayak dikasih gitu loh. Yang bikin orang seneng kan itu, padahal hak saya. Kalau sudah hak antum, mau antum kasihkan, mau antum jual, dengan harga di atas, di bawah, terserah, itu hak antum. Nggak ada masalah, oke? Karena itu sudah hak antum, diskon itu hak pembeli. Tapi jangan antum membeli hanya mengejar diskon. Sebagian ulama seperti Abdullah Jibrin melarang. Mengejar poin. Akhirnya apa? Akhirnya ditakutkan orang tersebut tidak melihat kualitas barangnya. Yang penting dapat poinnya. Contoh, karena di air mineral tertentu berhadiah mobil, tapi adanya ditutup. Wah, akhirnya membeli kardusan. Dibuka semua. Mubazir air. Antum membeli air ini bukan tujuan untuk diminum, tapi ngelihat bukanya. Belum untung, aduh, buka lagi. Belum untung, sampai 5 kerdus belum untung semua. Antum akhirnya di situ ada ghish, ketertipuan, gharar. Tuh, paham? Oke. Ada lagi yang tanya? Ya. Satu, terakhir ini. Ya, bismillah, semoga Allah jaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Begini Ustadz, jadi sebagaimana sudah kita bahas tadi di hadis ini ya, perintah dari Nabi untuk menjauhi syubhat. Pertanyaannya begini Ustadz, jika mungkin itu tata cara atau langkah kita kalau belajar akidah itu gimana bagusnya Ustadz? Karena dalam belajar akidah kan tentu kita juga ada belajar tentang syubhat gitu ya, misalkan syubhat dalam masalah asma wa sifat, lalu kodok dan kodar dan lain-lain gitu. Apakah mungkin kita belajar dulu prinsip ahlu sunnah baru kita belajar pendapat-pendapat mukhalifin gitu Ustadz? Mungkin ya. Cukup. Jadi otomatis kita di dalam metode yang diajarkan Al-Quran, hunna ummul kitab dulu, muhkam dulu, wa ukhra mutasyabihat. Bagaimana kita itu bisa memilih syubhat kalau pondasi penangkalnya belum punya? Makanya kita pelajari pondasinya dulu, rukun iman, rukun Islam dulu. Baru setelah itu kita bahas syubhatnya. Makanya para ulama menganjurkan membaca kitab Kashfus Syubhat setelah membaca Usulus Salasah. Baru Kashfus Syubhat. Setelah mempelajari kitab Tauhid. Seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.